Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini melanjutkan video yang pertama mengenai capital budgeting. Saya ulas kembali mengenai studi kasus yang dipakai pada video kali ini, yaitu pada PT XYZ mempunyai 2 proyek. Proyek disebut dengan ada proyek 1 di sini dan juga ada proyek 2. Pada proyek pertama, periode pertama, proyek 1 dan 2 sama-sama mengeluarkan biaya 100.000, dan untuk periode kelima, proyek 1 mendapatkan pendapatan sebesar 130.000, dan di setiap periodenya dia masih belum mendapatkan pendapatan. Akan tetapi untuk proyek kedua dia selalu mendapatkan pendapatan sebesar 30.000 setiap periodenya sampai dengan pada periode kelima ini. Jadi proyek mana yang harus dipilih? Proyek 1 atau 2? Nah, untuk mengetahuinya, maka digunakan teknik capital budgeting, mana yang dapat menambah nilai perusahaan atau bisa jadi menurunkan nilai perusahaan. Di sini menggunakan pada video ini menggunakan teknik NPV, kemudian ada PI. Setelah itu ada IRR dan ada modified IRR. Yang pertama akan dibahas mengenai NPV. NPV atau kepanjangan dari Net Present Value itu adalah selisih antara nilai sekarang dari arus kas yang masuk dengan nilai arus kas yang keluar pada periode waktu tertentu. Rumus NPV itu bisa dilihat di dalam PPT. Seperti ini. NPV sama dengan total jumlah dari cash flow setiap periode dibagi dengan 1 ditambah bunga atau diskonto dipangkatkan dengan periode. Nah, untuk pengambilan keputusannya itu bisa dilihat dari tabel yang ini. Jika NPV-nya sama dengan 0, itu maka meningkatkan nilai perusahaan. Artinya apa? Kalau menambah nilai perusahaan, nah di sini artinya pengembaliannya itu lebih dari cukup untuk mengkompensasi pengembalian investasi yang diminta. Kalau NPV kurang dari 0, itu dapat menurunkan nilai perusahaan. Artinya pengembaliannya itu lebih kecil daripada biaya modal. Nah, kalau misalnya NPV-nya sama dengan 0, itu tidak ada perubahan. Artinya pengembalian sama dengan biaya modalnya. Nah, pengerjaannya bagaimana? Yang pertama, kita harus membuat aliran kasnya dulu. Ini ada proyek pertama, kita pengerjaannya. Nah, di sini kita mempunyai biaya modal 5%. Nah, aliran cash flow yang pertama, proyek pertama, pada periode awal dia mengeluarkan minus 100. Pada periode kedua, dia 1, 2, 3, dia tidak ada pemasukan ataupun pengeluaran.
Akan tetapi pada periode keempat ini dia ada pendapatan sebesar 130.000. Untuk pengerjanya kita harus melakukan ubah ke present value-nya. Yang periode awal itu minus 100 per 1 ditambah I, suku bunganya 5%, dipangkatkan dengan periode awal 0. Semua angka yang bilangan yang dipangkatkan dengan 0 maka bernilai 1. Jadi nilainya minus 100. Ini dimasukkan ke dalam sini. Tetap minus 100. Kita hapus terlebih dahulu. Selanjutnya pada periode 1, 2, 3 itu 0, maka dia bernilai 0. Dan kemudian untuk yang periode keempat ini dia bernilai 130. Maka berarti 130 dibagi 1 ditambah 5% dipangkatkan dengan periodenya 4 sama dengan 106. Lalu diakumulasikan dari sini. Jadi NPV-nya minus 100 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 106, dia menghasilkan plus 6951. Jadi NPV yang pertama yaitu adalah 6951. Untuk yang proyek kedua, kasusnya yang berbeda karena setiap periodenya dia mempunyai nilai. Yang pertama kita buat aliran kasnya terlebih dahulu. Aliran kasnya di tiap periode dia mempunyai nilai. Jadi pastinya PV-nya itu dia juga mempunyai pendapatan. Nah, pengerjaannya sama seperti proyek pertama. Misalnya untuk yang periode pertama ini dia bernilai 30.000 dibagi 1 ditambah 5% pangkat dia periode 1. Kalau periode 2 dia pangkat 2, kalau periode 3 pangkat 3, kalau periode 4 dia pangkat 4. Nah, di sini pengerjaannya di periode 1. Nah, di sini sama dengan 28571. Masukkan ke sini. Nah, begitu seterusnya. Setelah didapatkan hasil, barulah diakumulasi. Dijumlahkan ini semua. Didapatlah nilai
6379. Jadi NPV 2 6379, NPV 1 6951. Artinya di sini proyek 1 diharapkan meningkatkan nilai perusahaan sebesar 6951. Sedangkan proyek kedua dia diharapkan menambah nilai sebesar 6379. Jika investasi ini independen, keduanya ini harus diambil karena sama-sama NPV lebih besar dari 0. Ini juga NPV lebih besar dari 0. Maka meningkatkan nilai perusahaan. Bagaimana kalau perusahaan ini eksklusif yang harus memilih salah satunya? Nah, pilihlah nilai NPV yang lebih besar. Di sini NPV yang lebih besar adalah proyek yang pertama. Itu dia untuk NPV. Selanjutnya ke profitability index. Profitability index ini adalah sebuah metode pendekatan yang hampir sama dengan NPV. Jika NPV itu menghitung berapa rupiah kelebihan present value cash inflow, nah sedangkan PI ini mengukur present value-nya untuk di setiap rupiah yang diinvestasikan. Pengerjaannya bagaimana? Ini sama halnya kan? Ini pengerjaannya sama saja seperti tadi dibuat ke PV-nya. Ini di rumus yang ini sama aja. Nah, ini nilainya kan sama. Ini proyek pertama 106.951. Ini juga sama. Nah, kita contohkan lagi. Misalnya ini kan tidak ada nilainya, berarti dia 0. Nah, sekarang yang 130, berarti dia caranya itu (130) dibagi dengan 1 ditambah 5% dipangkatkan ini periode 4 sama dengan 106. Ini masukkan ke sini. Sama juga dengan proyek kedua. Begitu juga dengan proyek kedua, dihitung nilai present value-nya. Nah, ini proyek kedua misalnya di sini 100, misalnya yang kedua ini ya, menghitung yang kedua, atau yang menghitung sama dengan yang menghitung yang periode keempat aja dulu. Nah, ini dia bernilai cash flow-nya bernilai 30.000 dibagi 1 ditambah dengan 5% dipangkatkan dengan periode keempat sama dengan 24,681. Begitu. Jadi terus kita cari inflow-nya berapa, outflow-nya berapa. Nah, inflow berarti dia pemasukan. Di sini yang plus, di sini yang ini masuk ke DCIF ini, discounted cash inflow. Dan kemudian untuk yang outflow-nya dia hanya yang minus, berarti ditaruh di DCOF-nya. Nah, selanjutnya nilai PI. PI-nya didapat dari profitable index, inflow per outflow.
inflow-nya 106.951 dibagi 100 sama dengan 1,07. Ini PI yang proyek pertama. Untuk yang proyek kedua, DCIF-nya inflow ini ya, pendapatan dia plus di sini. Ditotalin mendapatkan 106.379. Lalu outflow-nya, pengeluarannya dia minus 100. Ditaruhkan di sini. Berarti PI sama dengan 106,379 dibagi 1,064 kok bagi 1, maaf, ini dibagi dengan 100 ya, dibagi dengan 100 sama dengan 1,064. Nah, itu PI nya Jadi PI yang pertama itu bernilai 1,070. PI lebih besar dari 1. PI lebih besar dari 1. Ini kan nilainya 1,07, artinya kan dia lebih besar dari 1. Maka dia accepted to project atau increase shareholder wealth. Nah, kalau yang kedua, dia bernilai 1,04 juga accepted. PI-nya lebih dari 1. Nah, kalau misalnya PI-nya 0,7, nah dia berarti PI kurang dari 1. Artinya dia decrease, dia menurunkan nilai perusahaan. Nah, terus lalu kalau misalnya dia independen, harus diambil dua-duanya karena dia sama-sama menguntungkan, sama-sama menambah nilai perusahaan. Kalau misalnya dia eksklusif, bersifat eksklusif, proyek eksklusif, barulah dia dipilih salah satu. Nah, lalu pilih yang mana? Antara proyek yang pertama atau yang kedua. Kita lihat nilai PI-nya. Dia PI-nya lebih besar yang mana? Lebih besar yang nilai PI yang pertama. Jadi diambillah yang pertama, proyek yang pertama. Itu yang PI. Lanjut untuk yang IRR. IRR atau internal rate return artinya di sini besarnya tingkat pengembalian modal itu digunakan dalam menjalankan suatu usaha dengan fungsi untuk menghitung tingkat bunga yang dihasilkan dari suatu aliran kas masuk. Atau di sini internal return internal. Dengan menghitung internal RRR ini, dia memakai teknik trial and error-nya. Trial and error.
Kalau IRR ini memberitahukan berapa tingkat pengembalian dalam bentuk persen yang kita dapatkan dari proyek tersebut. Sederhananya ini persentase pengembalian investasi perusahaan. Nah, tuh. Untuk rumusnya di sini kita menggunakan ada I-nya ada 2, I1 dan I2. Jadi kita mencoba-coba yang I2, namanya juga trial and error. Pengerjaannya bagaimana? Langsung saja untuk menghitungnya seperti di sini. Lalu bagaimana cara mencari yang I2-nya ini? Sama halnya tadi, ini kan sudah ada discounted cash flow 5%. Sama yang tadi itu. Dan NPV yang pertama juga sama kayak tadi, yang NPV itu nilainya 6951, didapat dari total jumlah dari discounted cash flow-nya ini. Nah, discounted cash flow-nya didapat dari mana? Jadi tetap kayak yang NPV tadi diubah. Jadi ini nilai 130.000 per 1 ditambah 5% dipangkatkan. Ini ada di periode keempat, pangkat 4 sama dengan 106,951 ini. Nah, setelah sudah di discounted cash flow 5%, nah dengan bunga 5% ini dijumlahkan, hasilnya itu NPV. Nah, ini NPV-nya 6951 di I pertama 5%. NPV-nya positif, artinya I2-nya harus dinaikkan atau ditinggikan. Nah, di sini terserah mau ambil 9%, 10%. Nah, itu. Nah, kemudian di sini ngambil angka 8%, kita discounted cash flow di sini 8%. Nah, sama penghitungannya kayak 5% tadi. Nah, di sini misalnya yang 130 dibagi dengan 1 ditambah 8% dipangkatkan pangkat 4 sama dengan 95.554. Ini dimasukkan ke dalam sini. Tuh. Lalu NPV, berarti NPV keduanya itu total dari discounted cash flow-nya ini bersisa negatif ya. Negatif 4,446 dari total ini. Terus, nah, lalu bagaimana yang I1 itu bernilai negatif NPV-nya? Maka I2-nya itu diturunkan di bawah I1-nya. Misalnya dia 5% dengan NPV minus, artinya I2-nya itu 2, 1, 3, seperti itu. Nah, kalau sudah didapatkan, maka hitung IRR-nya, nilai IRR. Nah, di sini ada sudah terhitung pembagian NPV 1 per selisih dari NPV 1 min NPV 2 dan juga selisih dari bunganya I2 minus I1 yaitu 3%. Jadi tinggal langsung dimasukkan ke dalam rumusnya. Berarti IRR yang pertama, proyek pertama sama dengan I1 5% ditambah NPV 1 per NPV 1 minus NPV 2 yaitu 0,61 dikali selisih dari I2 minus I1 yaitu 3%.
sama dengan 0,0683. Persentasenya yaitu sebesar 6,83%. Nah, ini yang IRS pertama. Artinya di sini untuk pengambilan keputusannya, jika IRR lebih besar dari RR, IRR-nya 6,83. Nah, ini kan lebih besar dari 5%-nya. Cost of capital-nya. Artinya dia dapat menambah nilai perusahaan. Artinya aset the project. Lalu untuk yang kedua sama halnya di sini, dia mencari NPV 2 dan I2-nya. Nah, karena NPV 1 ini positif, dia harus nilai I2-nya harus di atas 5%. Di sini saya juga mengambil 8%-nya. Nah, maka dia ini discounted cash flow yang 8%-nya sudah dibikin. Nah, total dari accumulate dari discounted cash flow atau yang disebut NPV-nya itu bernilai minus 6,36. 6 berapa ini? 63 ya. Nah, terus setelah itu barulah dia mencari NPV 1 dibagi dengan NPV 2 yaitu 0,909 dan selisih dari I1 I2 dan I1 ini 3%. Nah, 3%, 8% dikurangi 5% sama dengan 3%-nya ya. Nah, kemudian setelah itu barulah menghitung IRR-nya. IRR-nya itu didapat dari nilai IRR2 sama dengan I1 project 2 5% ditambah dengan selisih NPV-nya 0,909 dikalikan dengan selisih dari bunganya 3% sama dengan 0,0773. Nah, terus berarti persentasenya 7,7%. Nah, ini lebih besar dari 5%, artinya proyek dapat meningkatkan nilai perusahaannya. Tuh untuk yang IRR-nya. Nah, ketika proyek ini bersifat independen, ini juga bisa diterima kedua-duanya. Proyek yang pertama, proyek kedua, karena sama-sama meningkatkan nilai perusahaan. Ketika kedua proyek ini saling eksklusif, maka dipilih yang IRR-nya tinggi, yaitu proyek kedua IRR-nya tinggi 7,728%. Lanjut untuk ke modified internal rate of return. Nah, di sini modified internal of return ini tingkat diskonto itu yang menyebabkan present value biaya sama dengan present value nilai terminal. Nah, biaya terminal itu apa? Biaya terminal itu adalah future value dari kas masuknya. Nah, untuk pengerjaannya kita
Karena di sini nilai present value biaya sama dengan nilai future value, jadi kita buatlah dari sini periode terakhir. Periode terakhir itu adalah periode 0. Periode 3 itu adalah periode 1, 2, 3. Jadi totalnya itu adalah 4 periode. 1, 2, 3, 4. Nah, nilai-nilai arus kas ini diubah ke future value. Jadi pengerjaannya ya misalnya yang pertama 130 dikalikan 1 ditambah 5% dipangkatkan memakai pangkat yang ini ya. Dia 0 di sini. Apapun pangkatnya, yang pangkat apapun jumlahnya, berapapun bilangan yang akan dipangkatkan dengan 0 itu nilainya adalah 1. Jadi di sini adalah 130 dikalikan 1 sama dengan 130. Di sini. Terus seterusnya. Nah, terus setelah itu dijumlahkan nilai future value-nya ini. Totalnya 130. Setelah itu modify internal rate return itu outflow, present value outflow sama dengan terminal value inflow-nya. Nah, artinya di sini kita cek untuk nilai 130 ini kita bawa ke present value. Kalau bahwasanya 130 ini sama dengan nilai 100. Jadi di sini 130 per 1 ditambah, nah dia menggunakan 6,8% yang didapat dari MIRR-nya. 6,8% pangkat ke-4 di sini. Itu adalah nilainya 99921, mendekati 100, sama dengan outflow-nya. Nah, cara mencari MIRR-nya gimana? Pakai rumus yang ada di sini. MIRR sama dengan terminal value itu ada 130 dibagi dengan present value-nya itu 100 dikurangi 1, akarnya itu ada 4 periode, jadi 6,8%. Ini MIR-nya. Sama halnya untuk yang kasus yang kedua. Nah, di sini kan tiap periodenya kan sama tuh. Ada nilainya. Jadinya ini dibawa ke future value dengan rumus future value sama dengan PV dikalikan dengan 1 ditambah I-nya dipangkatkan dengan periodenya. Nah, ini nilainya seperti ini dijumlahkan. Jadi totalnya adalah 129.304 terminal value-nya. Nah, outflow-nya ada 100 present value-nya. Ada 4. Jadi MIR sama dengan akar 4 ini terminal value-nya 129.304 per 100 minus 1 itu sama dengan 0,06. Artinya di sini ada 6,64% MIRR-nya.
Nah, kalau dibuktikan bahwasannya terminal value itu sama dengan nilai present value-nya, itu bisa seperti just correction ini. Ini sudah dibuktikan bahwa dia mendekati 100 sama dengan ini. Nah, pengambilan keputusannya itu jika MIR lebih besar dari R-nya, maka dia return for the regard accepted project. Nah, kalau jika kurang dari R-nya, ini kan 6,6 lebih besar dari 5%, artinya dia kan accepted, meningkatkan nilai perusahaan, diterimalah accepted. Nah, berarti kalau kurang ya berarti dia reject the project gitu. Nah, seperti itu untuk pembahasan mengenai teknik capital budgeting pada video kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lagi mengerjakan capital budgeting. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.